Tersangka kasus mega skandal judi online terus menyeret banyak pihak, oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Yang terbaru, Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap 2 tersangka kasus skandal judi online berinisial DM dan MN. Keduanya ditangkap di luar negeri dan dibawa oleh penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu malam, 10 November kemarin. Masing-masing pelaku memiliki peran penting, seperti peran yang dilakukan kedua tersangka DM dan MN yang ditangkap. Jika MN bertugas sebagai penghubung antara bandar judi online dengan para tersangka oknum dari Komdigi, hingga bertugas menyetorkan uang dan menyerahkan list website untuk dijaga websitenya agar tidak diblokir. Tersangka DM berperan membantu menampung uang hasil dari kejahatan. Dari tangan kedua tersangka, polisi menyita uang tunai sejumlah 300 juta rupiah dan rekening berisi 2,8 miliar rupiah. Hingga saat ini sudah ada 18 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. 10 orang merupakan pegawai Komdigi dan 8 orang sipil. Total 17 orang sudah ditangkap, sementara 1 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang. Lantas, benarkah tersangka kasus mega skandal judi online hanya berhenti di mereka? Atau justru pihak kepolisian masih mengejar sang dalang utamanya? Tim TV One mengabarkan. Oke pemirsa, kita langsung saja bahas ya. Nih kalau ibaratnya iklan pipa, mungkin pemirsa masih ingat kan istilahnya, jinglenya kan ya. Dimana air mengalir sampai jauh itu gitu. Dia. Nah apalagi ada angka-angka 2,8 M. Ya kan, 300 dan lain sebagainya. 2 tersangka yang sudah buron juga sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Coba kita ulas ya. Lengkap nih narasumber kita nih Tiara nih pagi ini nih. Betul sekali. Kita langsung sapa ya, Rivi dan juga pemirsa. Sudah ada dosen saya ini. Oh ya, berapa langsung disebut ya? Dari ujung dulu ini Rivi. Tapi di sini kami harus menyebutkan mantan staf ahli Menkominfo ya. Prof. Henry Subiakto, selamat pagi. Pagi Prof, sehat ya Prof? Alhamdulillah sehat. Penuh semangat loh Prof nih kalau diundang ini. Ada mahasiswi saya. Jadi segen nanya-nanya ntar Rivi ya. Oke, selanjutnya ada Bang Saur Siagian, pegiat anti korupsi. Bang Saur, sehat, Bang Saur ya? Alhamdulillah kami. Maksud bintang 5 ini apa bintang nih Bang? Bintang 5, pokoknya daulat rakyat. Ibu Ida aja bintang 2 loh Bang. 2 dia masih, jauh. Ini 5 rakyat punya, Laskar Daulat Rakyat. Luar biasa. Rakyat yang berdaulat. Oke, selanjutnya Ibu Irjen Purnawirawan Ida Utari Purnama Sasi, anggota Kompolnas Republik Indonesia. Sehat ya Ibu pagi, ya? Bu. Sehat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Saya ke Prof. Henry ya terlebih dahulu ya. Silakan. Anda kan mungkin agak ragu mau nanya. Ragu-ragu, mikir-mikir. Prof, 2 ini sudah ditangkap di Malaysia ya Prof ya. Nah disebut-sebut katanya 2 ini memang yang mengatur lah. Termasuk juga memasok ke bandarnya dan juga mengatur di dalam internal institusi kementerian ini gitu kan. Nah, pertanyaan saya gini aja dulu. Kenal nggak Prof dengan 2 orang ini? Saya tidak kenal. Tidak kenal sama sekali? Sama sekali tidak kenal. Karena ini anak-anak baru. Boleh dikatakan anak baru yang belum in touch dengan, saya 15 tahun di Kementerian Kominfo itu. Artinya kalau dia lama, saya pasti berinteraksi. Dan saya terakhir di kementerian itu tahun 2022. Jadi masih juga tidak terlalu lama kan. Nah, pekerjaan dari tim yang sekarang pada ditangkepin ini, itu sebenarnya kalau menurut Peraturan Menteri nomor 5 tahun 2020, itu mereka memiliki tugas, satu adalah meng-crawling apa saja yang namanya konten-konten yang melanggar perundang-undangan, termasuk judi online. Tapi sebenarnya tidak hanya judi online, tapi kan selalu yang dibahas judi pornografi. Bahkan yang lebih berbahaya lagi itu adalah penipuan online yang sekarang korbannya juga banyak sekali. Cuman kan media kan belum tertarik, kalau belum ada korban besar kan belum tertarik. Nah itu mereka meng-crawling. Setelah meng-crawling ya, maka lalu hasil crawlingnya itu diberikan kepada tim administrasi kan, makanya kan ada operator, ada tim administrasi, admin. Ini kita bicara alur ya? Alur nih. Adminnya itu yang kemudian kirim email kepada ISP. Jadi Kominfo itu tidak blokir, tapi dia hanya mengirim email kepada ISP. Yang blokir adalah ISP yang ada jumlahnya sekitar 1.500-an di Indonesia. Tapi ada yang besar-besar. ISP yang besar-besar yang dari Jakarta itu sangat besar. Mereka ini bukan pegawai? ISP kan perusahaan-perusahaan. Jadi yang blokir itu perusahaan-perusahaan. Dia perusahaan internet service provider. Jadi yang blokir bukan Kominfo. Kominfo nggak bisa blokir internet.
Lewat apa? Lewat surat, email. Nah, di situ diatur dalam Permen nomor 5 tahun 2020 itu 1 kali 24 jam harus sudah diblokir. Oke. Nah, jadi apa? Ini setelah di-crawling, data diberikan kepada tim administrasi untuk diserahkan kepada ISP ini. Jadi ISP inilah yang kemudian menerima bayaran untuk dibuka kembali situs-situ, begitu? ISP ini yang kemudian punya teknologinya, karena dia internetnya kan lewat ISP. Ya. Oke. Dia yang memblokir. Jadi, kalau misalnya ada masalah... Memblokir dan membuka juga kan berarti kan? Bisa juga membuka. Kan prakteknya seperti itu kan prakteknya kan? Ya bisa seperti itu, bisa dibuka, bisa tidak. Nah ini semuanya kan begitu. Nah, makanya ini sebenarnya bisa ditelusuri nih. Dari email-email yang kepada ISP ini apa saja. Yang ada nggak judi online yang sudah masuk ke dalam crawling, list crawlingnya, ternyata tidak dikirimkan emailnya kepada sana dan tidak juga diblokir. Gitu, tapi pemerintah dalam hal ini kementerian, ini mengetahui nggak ketika memang ada pemblokiran dan ada juga pembukaan situs blokir itu gitu? Iya harusnya tahu karena ini kan sebenarnya amanah harusnya undang-undang. Tahu, karena harusnya kan tahu. Ini amanah undang-undang. Ya, ini amanah undang-undang ITE pasal 40 ayat 2A bahwa pemerintah wajib mencegah peredaran dan penggunaan informasi elektronik yang melanggar perundang-undangan. Meskipun tangannya bukan pemerintah loh ya. Pemerintah, menteri itu pemerintah, presiden itu pemerintah, yang menteri ke pemerintah, yang diberi amanah undang-undang kan menteri atau presiden. Artinya menteri yang menunjuk ISP ini untuk melakukan hal tersebut. Mekanisme itu yang menunjuk adalah menteri, makanya menteri ini harus tahu dan bertanggung jawab karena amanah undang-undang. Jadi kalau sekarang kacau balau seperti ini ya karena kapasitas menterinya yang nggak paham. Atau tidak melaksanakan sebagaimana yang sudah dibuat permennya tahun 2020. Cara-caranya dan sebagainya. Termasuk target-targetnya, Prof. Artinya kayak satu hari itu harus ditargetkan berapa banyak begitu? Oh, targetnya enggak. Kalau targetnya enggak. Karena itu tergantung dari mesin crawling kan. Ya, dicari itu jumlahnya berapa, kemudian disuratkan dibuat email. Jadi sebenarnya mana yang diblokir dan mana yang tidak itu ada emailnya. Ada emailnya. Karena bukan pemerintah yang blokir, tapi pemerintah menyuruh ISP mewajibkan ISP blokir lewat email. Artinya di bawah kendali pemerintah. Di bawah kendali pemerintah. Tapi juga ada ya kemungkinan begini loh. ISP ini juga bisa main. Itu yang saya pertanyaan tadi, Pak. Ada celah di sana ya, Prof ya? Karena banyak juga dulu ya, zaman saya itu yang pornografi itu nggak diblokir sama ISP supaya ISP-nya laku. Oh, kalau pakai ISP ini bisa lihat pornografi, pakai ISP ini tidak. Dulu pornografi seperti itu. Nah kalau judi online seperti apa? Ini yang harus dibongkar. Prof melihatnya ini hanya murni permainan ISP saja atau memang ini ada murni ada pihak yang mengetahui ISP, ini mekanisme yang melibatkan yang artinya semua dicari. Terstruktur itu artinya ini mekanisme yang dibuat sesuai dengan Permen nomor 5 tahun 2020. Celahnya di situ. Di situ harus dicoba ditelusuri ke bawah. Baik. Siapa yang bertanggung jawab? Yang jelas yang bertanggung jawab adalah menteri. Baik. Saya ke Bang Saur deh. Bang Saur, ini kan masalah tahunan ya Bang Saur ya. Nggak selesai-selesai kalau kita lihat bertahun-tahun juga pemerintah mencari cara begitu untuk memberantas, tapi buktinya sampai saat ini bahkan orang yang berada di dalamnya ini terlibat. Pandangan Anda seperti apa? Mari kita lihat kan korban daripada judi online ini kalau tahun lalu itu hampir 300 triliun. Dan sekarang ini naik lagi. Kuartal ketiga ini hampir 270 sekian triliun. Yang kedua, Fadil dan Tiara, korbannya jelas PPATK mengatakan ada sekitar 4 juta. Dan 70.000 polisi dan tentara. Nah, ini perlu. Ya toh, dan Presiden mengatakan ini harus diusut tuntas. Kita jangan sampai ngomong receh-recehnya sama Kominfo. Saya terus terang, waktu peristiwa Sambo, saya kan udah bilang, dari mana uangnya Sambo? Kemudian muncullah konsorsium 303. Ternyata di sana Sambo main, ada lagi pelindungnya. Nah oleh karena itu saya kemarin tergetar mendengarkan pidatonya Pak Sigit Kapolri. Dia bilang begini, Pak Nil. Kalau saya terbukti menerima uang, mundur saya mundur, tetapi saya ingatkan kita semua, kan diundang semua Kapolda, semua bintang-bintang utama di DPR ya. Dia bilang, kalau ada yang terlibat, kalau kalian berarti kalian yang menerima, atau kemungkinan kalian tidak berani mundur. Oleh karena itu saya usulkan kepada Pak Fadil. Yang saya sedih waktu laporan saya buat ke KPK, sampai saat ini laporan saya soal dugaan uang Sambo itu dari mana, begitu mewah pasti kemungkinan dari judi.
Oleh karena itu saya dorong Pak Sigit, karena ini adalah kita di Kominfo harus holistik. Mulai dulu siapa bandarnya, kan PPATK jelas Fadil mengatakan by name by address. Jelas namanya, ini bukan judi konvensional. Orang namanya jelas, berapa mainnya, kemudian ada 2 anggota DPR. Ada peta alirannya katanya. Ada alirannya. Nah, oleh karena itu menurut saya segera panggil PPATK, mulai dulu kita bersih-bersih dari penegak hukum. Mulai dari polisi, kalau ada general backingnya, ini segera disidik, disidangkan, dihukum, dan dimiskinkan. Kalau tidak, Fadil, kita ini, saya kemarin itu udah pernah bilang, Satgas Pemberantasan Judi Online itu kan ke Menko Polhukam Pak Cahyadi. Saya bilang beberapa waktu lalu, mundur aja kalau ceritanya cuman sekian ini ngeluh lagi. Tetapi Pak Sigit kemarin dan didorong oleh Presiden, kalau ini memang mundur. Nah, oleh karena ini momentum. Kalau enggak, menurut saya Fadil ini lebih ngeri dari penjajahan Belanda dulu. 4 juta itu kita kali. Kalau satu orang kan yang modul 10.000. Berarti kalau dia ayah, itu berarti ada 5 miskin. Dan yang terakhir menurut PPATK Fadil, yang dulu mereka 10% main judi, sekarang udah 90%. Uang kita diambil oleh negara lain, tidak berdaulat lagi. Di sisi lain tantangannya adalah bahwa kita sendiri juga kemudian tidak. Nah, oleh karena itu kita fair. Kepada kawan-kawan saya penjudi, sayangi dirimu, sayangi keluargamu, harus fair juga dong. Jangan cuma penyidik. Ini saya kira yang bisa menyelesaikan ini. Jadi harus ada revolusioner, tetapi harus dimulai dari aparat penegak hukum. Siapa backingnya ini? Sudah ditunjukkan oleh aparat penegak hukum Bang Saur dengan memburunya sampai ke Malaysia, Bang. Belas, itu adalah Kominfo. Tetapi sekarang itu pencegahan. Nah, lebih penting penindakan. Penindakan itu teman-teman kepolisian. Makanya saya bilang sama Kabar Eskrim, saya kenal Pak Eskrim bagus. Dia tidak punya sejarah, tetapi dia akan bisa diragukan kalau dia juga tidak seperti pesan daripada Presiden. Harus diusut tuntas. Mulai dulu rumah-rumah kita ini bersih, nggak mungkin. Sapu kotor, menyapu lantai supaya bersih. Harus sapu bersih untuk menyapu lantai yang bersih. Kalau tidak, akan kita cerita lagi begini. Sapu penindakan sekarang sudah bersih atau ada kotornya? Nah, itu yang kita bilang, kok tahun ke tahun naik terus. Berarti penindakannya nggak ada. Penindakannya tidak ada. Nggak ada. Yang 5 misalnya nama yang kemarin disebutkan oleh Budi Ari itu, yang orang jadi bandarnya sekarang ini jadi begini. Bukan 5, 16. Jadi lari gitu loh. Itu kan udah dikonfirmasi lagi sama Benny Ramdhani. Dia bilang, coba bandar ini kita mulai dari atas holistik, sehingga betul-betul ini diputus bandarnya, pasti ini bisa kita tindak. Gitu loh, Pak. Penindakannya yang dinilai lemah. Betul. Komentar Anda, Bu Ida. Dari Kompolnas ya, begini. Terima kasih. Kompolnas itu dibangun untuk memberikan pengawasan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga Polri ini berkinerjanya baik, kemudian mampu menjadi kepolisian yang profesional, dan tentu saja kemandirian dia. Nah, berkenaan dengan judi online ini, saya rasa tidak, Bang Saud, kita juga di Polri itu sudah memberikan sejak tahun 2020 itu sudah terdata banyak yang sudah dilakukan penindakan oleh Polri. Tapi masifnya ada di sekarang ini. Mungkin Pak Presiden melihat fenomena saat ini yang segitu mengkhawatirkan, sehingga Pak Presiden melalui Astacitanya, kemudian di 17 programnya, itu memerintahkan Kapolri sebagai leading sektornya. Dan penekanan di situ ya? Ya, itu leading sektornya adalah Polri untuk penanganan judi online, narkoba, kemudian kasus-kasus cyber, kemudian nanti korupsi, dan termasuk di dalamnya nanti dalam waktu dekat kita ada pilkada. Nah, itu adalah sudah diperintahkan oleh Pak Presiden kepada Kapolri. Oleh karena itu tadi Pak Kapolri menyampaikan komitmennya luar tinggi sekali. Kalau ada keterlibatan saya, nah itulah komitmennya sampai harus Pak keluar Kapolri. Itu berarti dia sudah memberikan sinyal dong, Bu, berarti begitu maksudnya? Ya, karena Pak Presiden sudah memerintahkan itu kepada Kapolri. Nah, tanpa pandang bulu gitu ya? Ya, beliau kan ini kitabnya kan sama ini. Benar nggak Pak Saud? Kitabnya sama. Artinya apa? Implementasi dari kitab ini ya tidak ada yang namanya tebang pilih, kan begitu. Siapapun itu, termasuk anggota Polri, TNI atau siapa. Nah,
Karena ini korbannya sudah semakin banyak. Tapi apresiasi juga bahwa Polri sudah sangat masif untuk yang terakhir-terakhir ini untuk membangun negeri ini sehingga masyarakatnya negara ini menjadi kuat dan akhirnya adalah sejahtera. Nah, tugas kami Kompolnas ini mengawasi apakah yang sudah dilakukan Polri itu proper, profesional, apakah masih ada yang perlu diberikan masukan kepada Polri, ini loh yang belum dilakukan. Nah, sejauh ini masukan dari Kompolnas sendiri apa? Ya, kami mempunyai des yang bersinergi dengan Polri untuk mengatasi permasalahan judi online ini. Sehingga kami bisa melihat, mengetahui, menganalisis apa yang sudah dilakukan Polri selama ini untuk penanganan judi online ini. Dalam fungsi pengawasannya Kompolnas, Bu, apakah juga ditemukan bahwa saat ini, meskipun kita apresiasi ya Bu, sampai ke Malaysia diburunya begitu ya, tapi adakah ditemukan dari institusi ini bahwa agak sedikit kewalahan ketika ingin menjangkau level-level pucuk, nah dari kasus judi online ini begitu? Ya, semuanya ini lagi berproses ya. Tapi saya rasa kalau sudah Pak Presiden sudah menyampaikan seperti itu, Kapolri sudah berkomitmen, insya Allah nyatanya bisa sampai ngejar sampai ke Malaysia. Artinya apa itu? Sinyal-sinyal itu berarti memang Pak Kapolri komitnya luar biasa, beliau akan menembus itu. Nyatanya sampai menyampaikan seperti itu. Tidak baru sekarang saja Bu Ida, kalau tadi Bang Saur mengatakan ini bahkan angkanya meningkat begitu. Nah, sebenarnya kendalanya ada di mana kalau memang backing kuatkah mungkin loh Bu, saya aja bertanya gitu. Ya, nanti ditanyakan ke Polri itu. Tapi Kompolnas melihat adakah temuan-temuan seperti itu gitu? Kami selama ini masih melihat bahwa kondisi ini ya masih on the track lah yang dilakukan Polri. Dan kami terus mengawasi ini, artinya bahasa mengawasi itu adalah mulai dari koordinasi, mulai dari sinergitas, sampai kepada kegiatan-kegiatan yang memang kalau memang melihatkan anggota Polri, ya sudah kita. Dan kebanyakan juga anggota Polri juga korban. Iya, dari data yang tadi disebut. Betul, juga korban juga. Dari anggota TNI juga sebagian korban, sehingga rumah tangganya rusak. Bahkan kejadian yang kemarin di Jombang seperti itu. Nah, itu juga bagian dari mereka adalah bagian dari korban itu juga. Bang Saur ditahan dulu Bang ya, kita jeda dulu tapi Bang. Nah, minum dulu tehnya dulu Bang. Prof juga ya Prof. Udah banyak. Bisa jeda, kami akan kembali. Cuman kepala busuknya itu yang belum itu. Nah, itulah aku tanya tadi Bang. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, saya akan langsung ke Prof. Henry. Prof. Henry, ini kan banyak sekali kemudahan-kemudahan ya kalau kita lihat berkaitan dengan judi online itu sendiri yang pada akhirnya ini juga menyebabkan banyaknya korban atau pengguna gitu ya katakanlah. Nah, dulu Kominfo ini seperti apa? Ibaratnya menyortir itu semua agar bisa dipisahkan, ini yang akan diblokir dan ini yang tidak. Itu seperti apa? Karena kan perbedaannya tipis sekali. Ya memang hampir sama ya. Dulu juga ada tim seperti ini, cuman kalau era Presiden SBY, saya harus ngomong ya, Presiden SBY itu masih ada tim yang melibatkan masyarakat. Ada dari NU, ada dari Muhammadiyah, ada dari PWI, ada dari LSM untuk ikut di dalam konteks list yang itu ini bener-bener judi atau tidak misalnya begitu. Atau ini kan mohon maaf, kan ini sebenarnya bukan hanya untuk judi, tapi juga untuk konten radikal, untuk untuk pornografi, hoax yang memprovokasi. Nah, ini kan perlu ahlinya. Kominfo itu kan bukan ahli. Bukan ahli tentang artinya pelibatan diperlukan. Kominfo itu hanya sebagai eksekutor. Tapi harus ahlinya yang menentukan kan begitu kan. Nah, sekarang kan ada ahlinya juga. Sekarang ZAMNDM itu ahli IT. Ini kesalahan menterinya menganggap bahwa ahli IT itu ahli tentang konten. Enggak, ini bukan organisasi keagamaan, bukan. Sekarang coba Anda cari, itu masih banyak kemungkinan muncul ya game-game yang dekat sekali dengan judi. Dan itu ada di Play Store. Di Play Store-nya Google kan ada. Gitu kan? Nah, kalau konteksnya seperti itu, artinya bukan salah ISP dong dalam hal ini kan? Kalau Play Store, App Store itu tidak bisa diblokir sama ISP. Konten-konten yang ada di platform-platform global tidak bisa diblokir oleh ISP. Lantas? Kalau diblokir keseluruhan. Ya lantas kalau kayak gitu siapa dong yang harus? Ya itulah makanya kenapa saya mengatakan Indonesia tidak punya kedaulatan digital. Karena Indonesia ini memang harus dekat dengan Google, harus punya daya tawar. Google kalau tidak mau mengikuti tata nilai, regulasi, norma yang ada di Indonesia, dia harus didenda. Itu di Eropa seperti itu.
Jadi di Eropa itu kan mereka juga kita punya... belum mampu, Prof, itu. Loh, karena apa? Karena negara kita ini hanya gede di dalam negeri. Kita ngomong kita besar, negara besar. Tapi tidak mampu mengajak negara-negara tetangga kita. Kalau di Uni Eropa, 27 negara itu bekerja sama untuk melindungi hak-hak warga negara Uni Eropa yang 27 negara. 440 juta itu yang dilindungi. Sehingga Play Store ataupun apapun dari Amerika, kalau nggak mengikuti regulasi Uni Eropa, didenda atau tidak boleh masuk. Nah, Indonesia enggak. Pemerintah kita artinya sudah tahu kalau sebenarnya ada platform yang bisa digunakan judi online begitu ya, di Play Store maupun juga App Store, tapi tidak bisa mengupayakan apapun gitu, artinya sudah tahu tapi nggak bisa apa-apa. Mungkin ada yang tahu, mungkin juga tidak tahu. Karena apa? Karena kadangkala ya mungkin bukan pemain judi ya, gitu ya kan, gitu yang pertama. Kenapa nunjukkan ke sini ya? Ya kan tahu. Yang kedua adalah bahwa mohon maaf ya, sebagian besar pemerintah itu kan sebenarnya baby boomers atau ya dekat usianya segitu yang tidak mengikuti perkembangan persoalan digital ini secara intensif. Ya begitu. Padahal ini persoalan-persoalan yang besar. Nah, anak-anak muda biasanya yang tahu, gitu kan. Makanya sampai dia mikir bahwa ini yang harus menepis tuh anak-anak muda, timnya juga anak-anak muda. Tapi mereka lupa bahwa sebenarnya harus ada kontrol yang sangat kuat dan harus amanah undang-undang itu jangan langsung ditelimpahkan kepada anak-anak muda yang belum punya integritas. Sekarang yang terjadi seperti itu. Jadi sekali lagi, mohon maaf, ini kesalahan menteri. Baik, poinnya karena nggak punya kapasitas dia. Poinnya di situ ya. Ini Bang Saur. Kalau Prof Henry ini tadi di awal dialog kita mengatakan ya, hampir belasan hingga puluhan tahun berada di institusi ini, begitu ya, Prof ya. Nah, kalau Bang Saur yang setengah kehidupan Abang ini mungkin ada di dunia praktek segala tindak pidana korupsi begitu. Gampang nggak sih Bang mengusut peta aliran ini? Kalau udah jelas ada aliran ini ke sini di sini kan tinggal diungkap, tinggal diberesin berarti. Masalahnya di mana gitu ya. Saya mulai disclaimer dulu karena Prof lihat wajah saya. Wajah memang kriminal. Bukan Pak. Enggak. Tapi belum pernah main judi online. Saya disclaimer dulu ya, Prof. Tenang aja, Prof. Jadi saya akan disclaimer. Jadi saya bayangkan gini loh, saya tanpa mendramatisasi. Kalau di Amerika Latin kartel itu sudah menguasai pemerintah, terus terang ini kan sudah 10-an tahun nih. Cuman di Amerika Latin barangnya kan kelihatan tangible. Itu adalah narkoba gitu loh. Jadi kelihatan sekali ada tembak-menembak. Bedanya kita intangible di dunia maya. Jadi kelihatannya nggak serem. Tapi korbannya Fadil begitu mengerikan. Bahkan hingga anak-anak saat ini. Nah, oleh karena itu yang saya bilang. Oleh karena itu menurut saya ini juga tidak lagi kalau Presiden bilang kan, mengutip juga ini dari Pak Sigit. Kalau ikan busuk mulai dari kepalanya. Kemudian di-quote juga oleh Presiden ini. Saya ingat tuh dulu Pak Sigit dalam presisi ini. Kalau mau menindak kepalanya busuk baru anak buahnya. Oleh karena itu menurut saya karena ini sudah darurat, karena pasti ada pemain yang melindungi ini kuat sekali. Saya juga minta harus holistik. Barangkali karena ada 70.000 polisi dan tentara, Pak Kapolri itu bareng sama Panglima, ya mereka duduk bareng. Itu yang saya bilang, tracing dulu dari 70. Kan PPTK ya, by address, by name. Follow the money, kemana uang ini? Follow the money itu dia. Iya kan, follow the money. Nah cuman kan problemnya itu saya bilang, saya bayangkan 2 tahun yang lalu, waktu kasus Sambo yang dipecat. Saya nggak tahu, apakah uangnya tetap mengalir 303. Sambo ketuanya, di atasnya itu masih ada petinggi-petingginya. Nah yang semua ini pemain polisi-polisi. Nah oleh karena itu menurut saya kemarin itu bergetar dengar pidatonya Pak Sigit. Saya hormat sama dia. Tetapi barangkali dia butuh juga dukungan seperti apa dibilang Pak Presiden. Sekarang kita sudah berbarengan tangan. Karena apa? Mungkin ini sudah menggurita. Kalau tidak extraordinary, tahun depan akan kita dengarkan lagi cerita. Anda ingin ini dinaikkan menjadi extraordinary? Udah harus extraordinary. Jadi nggak lagi polisi, tetapi tentara mungkin sudah harus dilibatkan. Tetapi mulai dari dalam. Yang 70.000 itu siapa aja? Kemana uangnya? Kan nggak susah. Itu yang saya bilang bukan. Ya, saya setuju extraordinary. Karena gini. Ini korupsi di era digital itu, di Kominfo ini, seperti yang dilakukan oleh Komdigi sekarang ini. Kalau dulu namanya korupsi itu harus orangnya aktif. Harus aktif dan keaktifannya itu melanggar undang-undang lalu merugikan negara kan gitu kan. Sekarang ini orang tidur saja karena nggak kerja, tidak blokir, itu
Dapat duit. dia dapat duit. Jadi hanya tidur loh, tidak aktif. Diem aja itu dapat duit. Nah inilah makanya lalu menjadi, ini kan berarti kan ada sesuatu konsep baru ini dalam korupsi ini. Jangan pula tertarik nih yang dengar kita ini, Prof, hati-hati juga, Prof. Ya, kan? Nah, dan itu yang dipekerjakan tadi sekali lagi adalah anak-anak muda coba. Dan korbannya juga anak-anak muda Indonesia. Ya, saya dikit aja, karena memang 24 jam mainnya ya, Prof. Itu yang dibilang tadi. Banyak tahunya Bang ya, Bang. Ilmu dari beliau. Cuma dia karena beliau kan juga men-tracing. Jadinya 24 jam juga kerjanya. Bu Ida, follow the money kata Bang Saur. Ya. Mungkinkah kepolisian juga melakukan hal tersebut gitu? Artinya PPATK kan tentu kan sudah by name by address, tinggal minta datanya, atau saya rasa mungkin juga data sudah ada di Kepolisian Republik Indonesia. Ya, begini, kebijakan sudah diambil di level atas maupun Pak Kapolri sebagai leading sektornya ini sudah dilakukan, dan Pak Kapolri sudah memerintahkan ini. Tentu saja semuanya harus diklarifikasi, masing-masing. Follow the money itu kemana? Ini sudah harus di stressing, dan saya rasa itu sudah dilakukan oleh Polri, proses-proses itu, dan di Undang-Undang ITE sudah jelas bagaimana cara melakukan pembuktian itu untuk mendapatkan tersangka, itu sudah diatur di dalam Undang-Undang ITE. Nah, tugas kami di Kompolnas itu bagaimana ini bisa berjalan dengan baik, memantau atau gitu kan, atau karena kami pengawas fungsionalnya. Nah, ini kan menjadi tantangan tersendiri bagi Polri. Ekspektasi publik ini sangat besar kepada Polri untuk menyelesaikan yang sudah menggurita ini. Sudah jenuh juga. Sudah menggurita ini. Tapi jangan lupa bahwa pencegahan yang ada di Kominfo itu harus juga masif juga dilakukan gitu loh. Jangan polisi sebagai pemadam kebakaran gitu. Holistik lah kan gitu. Nah, tapi di Polri juga ada, kita juga punya yang namanya patroli cyber, kita sudah lakukan. Betul. Bahkan itu sudah di Polda-Polda juga. Betul. Di Polda. Tidak semua Polda, tetapi memang itu menjadi direktorat tersendiri yang khusus untuk pencegahan itu, sehingga bagi Polri yang sebagai penindakan, tapi juga di backup untuk pencegahannya, sehingga ini tidak hanya masif untuk penegakan hukum, kemudian bahasanya adalah karena sekarang sudah masif semua, akhirnya banyak yang tiarap bahasa tanda petiknya ini. Nah, itu sehingga ya pencegahan harus dilakukan. Tapi kembali tadi menarik, Bu Ida mengatakan ekspektasi publik ini memang besar sekali untuk Polri kemudian ini menindak semuanya. Kalau kita berbicara yang atas-atas itu memang sudah menjadi fokus utama begitu ya. Tetapi yang kemarin saya mohon konfirmasi dan juga klarifikasi ya, Bu. Karena banyak sekali yang kemudian berkomentar juga, bahkan sesimpel artis aja yang kemudian ini mencoba untuk mempromosikan itu dianggap Polri ini tebang pilih begitu, Bu. Ada yang kemudian ini ditindak begitu ya, ada yang kemudian dibiarkan begitu saja. Nah, ini seperti apa? Komentarnya nanti boleh, Bu. Kita jeda dulu ya. Kita iklan dulu ya. Oke. Kami kembali nanti. Saya ke Bu Ida. Bu Ida, seperti apa kemudian ini pihak Kompolnas ya menanggapi bahwa publik ini menilai masih ada sebenarnya tebang pilih dari mungkin penindakan, tidak usah yang atas-atas, tapi sebenarnya mungkin artis-artis yang dianggap untuk mempromosikan ini juga masih dianggap tebang pilih begitu? Begini, kitab undang-undangnya sama seperti yang saya sampaikan tadi, tetapi kemampuan masing-masing penyidik kemudian mungkin belum ditemukan bahwa itu terindikasi kepada judi online, karena memang di dalam aturannya seperti itu. Kemudian yang kalau disandingkan dengan yang lainnya, saya pikir anggota Polri itu tahu bagaimana koridornya atau tidak. Kalau memang itu terjadi, menjadi kewajiban kami. Kalau memang terjadi bahwa itu ada tebang pilih di dalamnya, menjadi kewajibannya Kompolnas untuk ini disampaikan bahwa kamu kembalilah ke jalan yang sesuai dengan pengawasan itu tadi. Ya, itu. Jadi masing-masing penyidik yang mereka lakukan selama ini, lidik-sidiknya mungkin belum bisa terbukti bahwa yang bersangkutan itu memang masuk di dalam koridor judi online seperti itu. Jadinya
Polda Metro tidak menaikkan kasusnya ini menjadi lebih tinggi sehingga para artis yang tadi sampaikan itu belum masuk di dalamnya, sehingga menjadi kewajiban kami juga dari Kompolnas ini untuk kami sudah pernah menanyakan ini dan memang bahwa belum masuk di dalam koridor judi online seperti itu. Nanti program proses berikutnya nanti akan kami follow up berikutnya. Oke, Bu, Kompolnas juga menemukan nggak ada mungkin indikasi karena kan melihat Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Polda Metro Jaya ya. Ini kan sedang juga getol ya mengungkap, menyidik kasus judi online. Tapi di satu sisi Kejaksaan pun kan juga melakukan yang sama. Nah mungkin ada nggak sih kesulitan yang terjadi di lapangan? Mengingat Kejaksaan pun juga bermain overlapping penugasan begitu ya. Tadi kan sudah sejak awal kita menyampaikan bahwa kasus judi online ini sudah masif dan mengkhawatirkan negara. Kalau tadi Prof menyampaikan sobat saya ini extraordinary. Artinya kalau sudah extraordinary semua pihak harus terlibat di dalamnya. Semua penegak hukum harus paham ini. Harus paham ini semuanya dan kalau memang diberi kewenangannya ada pada penegak hukum, Kejaksaan punya kewenangan, di Polri punya kewenangan, lakukan itu sehingga apa yang disampaikan Pak Presiden bahwa ini harus selesai dalam programnya beliau ya harus kita dukung bersama-sama. Tapi koordinasi kan Bu dengan antar lembaga kan ini? Kita kan punya CJS itu Criminal Justice System yang kemudian ada forum-forumnya di dalamnya. Jadi kalau tujuannya sama untuk melaksanakan arahan Presiden dan arahan dari undang-undang atau di KUHP kita menyampaikan bahwa itu memang bagian dari kriminal yang harus ditegakkan, maka menjadi kewenangan di Polri juga di Kejaksaan juga ada kewenangannya. Kalau mau bersaing saya rasa tidaklah kalau bersaing, tapi ini menjadi pekerjaan bersama, PR bersama. Sekali lagi, kalau bersaing nanti tertawa ya mereka-mereka yang masih bebas itu. Tapi sekali lagi penegakan hukum bukan menentukan segalanya. Ini selesai, tetapi kalau di sini di level-level pencegahan ini tidak diselesaikan, juga akan naik lagi. Silakan. Seperti singkat, itu. Prof, saya justru melihat koordinasinya tidak seperti itu. Penegak hukum itu tidak hanya Polri dan Kejaksaan, tapi ada namanya PPNS. Jadi penegak hukum di pegawai negeri sipil itu yang blokir itu penegak hukum. Yang blokir yang sekarang pada ditangkap itu penegak hukum, dia PPNS sebenarnya pimpinannya itu. Artinya sapunya sendirinya bersih dong. Ketika undang-undang itu mewajibkan pemerintah untuk mencegah peredaran informasi elektronik, harusnya itu sebelum dipromosikan sama artis dan lain-lain sudah tidak ada. Ketika penegak hukum yang ada di PPNS yang itu tadi bekerja dengan baik, tapi kan ini tidak. Di Play Store masih ada. Harusnya beberapa sudah terfilter begitu. Berarti apa penegak hukum yang karena penegak hukum itu tidak untuk semuanya. Kasus itu mungkin tidak perlu koordinasi, Prof. Karena kalau koordinasi buyar semua nanti nggak ada ditangkap. Tidak bisa juga seperti itu. Karena kalau ini undang-undangnya sama kok pakai sama-sama pakai KUHP sama pakai undang-undang ITE kok kenapa berbeda? Penegak hukum Polri sama Kejaksaan tuh mencari orangnya, dia menghukum orangnya. Sementara PPNS yang ada di situ adalah konten-kontennya yang melanggar undang-undang harus di take down dulu. Nah, ketika dia ternyata tidak men-take down, lalu masyarakat menganggap bahwa kalau kayak seperti saya akan mengatakan yang ada di online atau di internet itu sudah di take down karena kewajibannya kan memang wajib men-take down pemerintah. Jadi yang salah pemerintah. Nah, pemerintah itu termasuk ada Kejaksaan sebenarnya, ada kepolisian. Jadi disitulah sebenarnya problemanya tidak ada koordinasi, seolah jalan sendiri-sendiri. Yang salah pemerintah, tapi ternyata sekarang pemerintah juga justru gencar menegaskan bahwa ini akan selesai di era kepemimpinan Prabowo Subianto. Tanggapan Anda? Jadi menurut saya perlu keteladanan Fadil dan Tiara. Contoh misalnya teman-teman DPR yang mau membuka ini. Ditanya apakah ada DPR terlibat. Nah, sampai sekarang belum ada tindakan dengan kehormatan daripada DPR untuk buat nama ini. Nah, saya sengaja pakai sebagai laskar daulat rakyat. Kalau tidak dilanjutin ini, saya akan menyambangi DPR sebab nggak masuk dia teriak-teriak sebagai pengawas,
Tetapi ketika ketua PPATK, kepala PPATK memberikan nama, tidak ditindaklanjutin. Rakyat bilang, nah lu cuma ngomong doang gitu loh. Nah seperti kata Jaksa Agung, kalau pimpinannya nyuri, pasti anak buahnya rampok. Itu kata Jaksa Agung. Nah, oleh karena itu saya kira kita mulai keteladanan dari atas, sehingga kita disegani. Kemudian rakyat mengikuti dari teladan. Sebab di Undang-Undang ITE kalau mendistribusikan jelas kok ancamannya 10 tahun dan denda 10 miliar. Tidak tanggung-tanggung, tapi belum pernah sampai sekarang. Ada artis influencer karena papan atas sampai sekarang tidak ditindaklanjuti. Akibatnya ada apa inilah yang kita tonton setiap hari, Fadil dan Tiara. Nah, melalui ini Presiden dan juga Pak Kapolri sudah mengatakan, kalau saya terlibat, besok saya mengundurkan diri. Tetapi kalau ada anak buah saya nggak berani, ada kemungkinan dia menerima. Ya toh, atau dia takut. Nah ini kan sudah serius. Nah usul saya, misalnya ada Kapolda Metro kan bagus nih. Tapi kalau ada Kapolda di mana-mana yang kelihatannya penindakannya tidak maksimal, copot aja segera sehingga betul-betul kita segera. Setidaknya kemarin sudah dibawa oleh Kapolri ke DPR dan menunjukkan komitmen begitu loh Bang Saur, misalnya karena main daerah ini, misalnya cybernya nggak main, segera copot. Sehingga harapan publik itu bisa menjadi. Saya rasa mungkin semua akan bergerak karena kalau nggak bergerak ya Laskar Daulat Rakyatnya akan turun ya. Jadi itu ngeri juga kita kan. Prof terima kasih ya Prof ya. Terima kasih banyak. Bang Saur terima kasih. Bu Ida terima kasih. Baik.